Timnas Indonesia akan tampil di Piala AFF U23 2022 di Kamboja pada Februari mendatang. Apakah ajang ini menjadi wahana perburuan prestasi atau sarana pembinaan? Garuda Muda merupakan juara bertahan dalam turnamen yang baru terselenggara 2 kali ini. Prestasi itu tercipta pada tahun 2019 yang lalu setelah mengalahkan Thailand pada partai final. Indonesia unggul 2-1 lewat gol Sani Rizky dan Osvaldo Hai. Kini, Cairns mempertahankan gelar membesar karena jagoan Asia Tenggara lainnya, Vietnam dan Thailand, berencana mengirim tim usia muda. Vietnam akan mengirim pemain U21, sedangkan Thailand pemain U19. Mengenai hal ini, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memilih tidak berkomentar. Pelatih asal Korea Selatan ini tak ingin terburu-buru memberikan keterangan soal skuad karena ingin fokus di FIFA Matchday Indonesia versus Timor Leste terlebih dahulu. Setelah agenda itu, Shin Tae-yong baru akan mengumumkan skuad. Satu yang pasti, PSSI sudah memberikan target juara. Jika kita melihat dari daftar nama pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk pertandingan uji coba melawan Timor Leste di Bali pada 27 dan 30 Januari itu, sejumlah nama berkesempatan tampil di Piala AFF U23 2022. Dari 27 nama yang dipanggil Shin Tae-yong, ada 15 pemain yang bisa tampil di Piala AFF U23. Dalam skuad ini, Shin Tae-yong juga memasukkan nama pemain 17 tahun, Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate. Keduanya merupakan pemain yang dipersiapkan tampil di Piala Dunia U20 2023. Indonesia bisa tampil di ajang ini karena akan bertindak sebagai tuan rumah. Pada tahun ini juga akan berlangsung SEA Games di Vietnam pada Mei mendatang. Dengan kata lain, Piala AFF U23 2022 bisa menjadi sarana persiapan menuju pesta olahraga Asia Tenggara tersebut. PSSI sangat ingin meraih medali emas SEA Games, sebab sudah 30 tahun sepak bola Indonesia tidak menyumbang medali emas. Terakhir kali medali emas diraih pada tahun 1991, yaitu yang berlangsung di Filipina. Sebelumnya pada SEA Games 2019 yang lalu, Timnas U23 meraih medali perak. Pada partai final, tim asuhan Indra Safri takluk 0-3 dari Vietnam. Ini laga final keempat setelah juara 1991. Yaitu pada edisi 1997, 2011, 2013, dan 2019. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan 2022 akan menjadi tahun emas. Kebetulan tahun ini Indonesia akan menjadi tuan rumah 4 ajang sepak bola, Piala AFF U16 Putra dan Putri, serta Piala AFF U19 Putra dan Putri. Selain itu ada SEA Games 2022 di Vietnam, Asian Games 2022 di Cina, Islamic Solidarity Games 2022 di Turki, dan Piala AFF 2022. Tak ketinggalan ada kualifikasi Piala Asia 2023 mulai pertengahan tahun ini. PSSI bertekad ambil bagian di semua ajang ini dan mengukir prestasi. Satu benang merah, pemain muda akan dimaksimalkan. Ini untuk menambah jam terbang pemain sebelum tampil di Piala Dunia U20 2023. Sejalan dengan itu, Shin Tae-yong sepertinya lebih suka dengan pemain-pemain muda. Pelatih asal Korea Selatan itu senantiasa memanggil pemain muda untuk timnas Indonesia dan banyak mengabaikan pemain senior. Pemain-pemain usia matang yang moncer di Liga 1 seperti Spaso, Stefano Lillivali, juga Rico Simanjuntak tidak dipanggil. Pertanyaannya, bisakah prestasi diraih sembari memaksimalkan pembinaan? Vietnam dengan Park Hang-seo bisa menjadi contoh. Pelatih asal Korea Selatan ini juga fokus dengan pemain muda saat tiba di Vietnam dan kini telah mulai prestasi. Selepas menembus final Piala Asia U23 2018 yang lalu dengan pemain di kisaran usia 18 dan 22, emas SEA Games dan juara Piala AFF diraih Vietnam. Program emas yang dirancang Hang-seo sejak tahun 2017 sudah membuahkan hasil. Saya ke Indonesia untuk mengubah sistem sepak bola daripada fokus pada prestasi. Saya pikir akarnya harus kuat agar ke atasnya juga kuat, kata Shin Tae-yong. Sebelum ini, timnas Indonesia adalah tim dengan rata-rata tertua di Asia Tenggara. Tapi, di tangan saya rata-rata usianya 21,5 tahun untuk tim senior. Saya benar-benar merekrut pemain muda, ucapnya menambahkan. Shin Tae-yong memang tidak fokus pada prestasi, tetapi tanda-tanda akan adanya masa emas sudah mulai terlihat. Dengan pemain mudanya, Shin Tae-yong bisa menembus final Piala AFF 2021. Jika skuad ini terus berkembang, juara di kawasan ASEAN tentu bukan sekedar angan-angan. Shin menjajaki jalan sukses timnas Indonesia dengan pemain usia muda. Semoga di tangan Shin Tae-yong, timnas Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik. Bravo, timnas Indonesia!